Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan bahas kelemahan IRR juga ya. Setelah sebelumnya kita bahas multiple IRR, sekarang kita bahas kelemahan kedua dari IRR, yaitu yang disebut dengan konsep unconventional cash flow. Nah, karena ada unkonvensional berarti kan ada yang konvensional. Nah, yang konvensional itu sebenarnya yang kita sudah pelajari di contoh-contoh sebelumnya gitu ya. Jadi ketika ada cash outflow di awal karena kita butuh modal untuk menjalankan proyek gitu ya. Jadi wajar ketika di tahun ke-0 itu kita keluar uang, terus kemudian di tahun-tahun berikutnya kita mendapatkan cash inflow. Nah, ini conventional cash flow. Nah, yang disebut unconventional cash flow ini sebaliknya. Jadi di awal kita mendapatkan uang dan kemudian kita kembalikan, kita cicil gitu ya di tahun-tahun berikutnya. Jadi di awal ini ada cash inflow, di tahun pertama dan seterusnya ada cash outflow. Nah, ini yang disebut dengan unconventional. Jadi seperti kita mendapatkan pinjaman dan kemudian kita bayar lagi pinjaman itu dalam cicilan-cicilan. Gitu. Nah, misalnya nih kita pakai discount rate 12% sama gitu ya. Dari dua aliran arus kas ini. Ini aliran arus kas yang pertama, ini aliran arus kas yang kedua. Maka kita akan mendapatkan IRR itu sama 16,35. Ini sama. Tapi kalau kita hitung kita hitung NPV-nya, maka NPV-nya itu terbalik gitu ya. Terbalik dalam artian begini. Yang konvensional cash flow itu NPV-nya 256,1 positif. Yang unconventional cash flow dia itu minus 256 negatif. Gitu di sini. Ini sama ya, 256, tapi yang konvensional itu positif, yang unconventional itu negatif. Padahal sama, IRR-nya 16,35. Nah, ketika ada dua cash flow seperti ini, jelas ya, berarti kita kan pilih kriteria NPV yang nilainya positif. Nah, dari sini kelihatan kan kelemahan IRR, yaitu IRR-nya tidak bisa membedakan ini proyek mempunyai NPV yang positif atau negatif.